baru tahu dan merasakan nanti ketika kita sudah dikubur dan saya sudah mati, saya sudah meninggal. Nah, yang mati sudah siapa? Yang mati bukan ruhnya, bukan jasadnya. Roh tetap akan hidup selamanya. Kholidina fiha abadan. Dan jasad yang dikubur bukan kematian, ide hidup. Karena yang mati bukan roh, bukan jasadnya, tapi nafsu kita, nafsu penciuman kita, nafsu pendengaran kita, ya, nafsu penglihatan kita, nafsu makan kita. Ya, nafsu ada berapa nafsu? Ada 4. Yaitu nafsu pertama adalah nafsu mutmainnah, kedua nafsu amarah, ketiga nafsu sufiyah, dan yang terakhir nafsu itu yang mati. Maka ketika orang mati, orang meninggal dunia, dia bisa berdiri, dia bisa ngelihat, dia bisa merasakan kenikmatan makan, minum dan sebagainya. Itu yang mati. Yang dibawa oleh kematian apa? Adalah amal ibadah kita ketika kita di Masya Allah. Ini banyak banget sekarang yang pada hadir di sini ya. Berat, nah, berat. Dan saya GSP hadir di Brebes ini. Pertama silaturahim pada keluarga besar Bapak Sahari. Dan kedua berziarah kepada Ibu Sugili. Ya, ziarah itu ada 2. Ziarah kita kepada orang yang meninggal, kita mendoakan. Tapi ketika kita ziarah kepada orang yang masih hidup, mungkin ke kiai, ke ustadz, kepada orang tua, ke ulama dan sebagainya, kita minta didoakan. Makanya jangan sampai putus kita berhubungan, khususnya berziarah atau bersilaturahmi. Ini beliau mendengar, beliau merasakan, beliau tahu kalau kita menziarahi, mendoakan. Ya, kalau kita menziarahi, mendoakan seorang yang sudah meninggal, itu ibarat mereka itu atau seseorang itu dalam pangkuan atau duduk membawa satu nampan. Ketika kita berdoa, nampan itu berupa jadi nur, cahaya. Nah, kalau kita nggak pernah mendoakan orang tua, nur cahaya itu akan redup-redup, kasihan. Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kullu dhanbin ma'siyatun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, ya. Orang kita bilang lagi sumber cakap makam. Mungkin apa? Mungkin gunjang lah.
بغربها برها وبرها خصوصا أدرنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا بسبب والدي اللهم نور قلوبنا بالذكر والمراقبة آمين يا رب قلوبنا بالتوفيق والهداية على طريق المحققين يا رب العالمين اللهم أنسنا بقربك واملأ قلوبنا بقربك ولدك لخالة نورك يا رب العالمين اللهم وفقنا لطاعتك ولا تقصرنا وتقبل منا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق نبي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah dikerjakan oleh Allah ya. Pertama kita melakukan kita semua ya. Ibu Sugeni ya. Binti Kusnadi. Beliau salah satu warga di sini yang memang baik hati ya, sederhana dan kita bangga. Tapi Masya Allah dengan kematian wafatnya dia yang terkesan mendadak, jadi kadang jadi tanda tanya. Tanda tanya bahkan ada indikasi orang ini tidak tinggal sangat macam-macam. Memang bermuara itu hakikatnya kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan menjemputmu meskipun kalian berada di tembok yang tinggi dan kokoh. Kematian mengintai, bisa di kantor ya, bisa di rumah, bisa di sawah, bisa di ladang, bisa di laut, bisa di pesawat, dimanapun. Kalau waktunya kematian akan bertanggung jawab kita, pasti wajib. Mungkin saat itu, nanti atau kapan, pasti. Ini salah satu bukti bahwa nanti kita pun seperti ini ya. Dimakamkan sendirian, kita bisa membayangkan rumah yang abadi cuma segini berapa 2 meter kali 1. Betapa kecilnya pastinya kalau kita itu bisa merasakan keindahan beribadah kepada Tuhan, pada Allah itu ya, baru tahu dan merasakan nanti ketika kita berkubur dan saya sudah mati, saya sudah meninggal. Nah, yang mati sudah siapa? Yang mati bukan rohnya, bukan jasadnya. Roh tetap akan hidup selamanya. Kholidina fiya abadan. Dan jasad yang dikubur bukan kematian, tidak hidup. Karena yang mati bukan roh, bukan jasadnya, tapi nafsu kita. Nafsu penciuman kita, nafsu pendengaran kita, ya, nafsu penglihatan kita, nafsu makan kita. Nafsu ada berapa? Nafsu ada 4, yaitu nafsu pertama adalah nafsu mutmainah, kedua nafsu amarah, ketiga nafsu sufiyah, dan yang terakhir nafsu alwah. Itu yang mati. Maka ketika orang mati, orang meninggal dunia, dia bisa mencium, dia bisa melihat, dia bisa merasakan kenikmatan makan, minum dan sebagainya. Itu yang mati. Yang dibawa oleh kematian apa? Adalah amal ibadah kita ketika kita di Masya Allah. Ini banyak banget sekarang yang pada hadir di sini ya. Nah, band berat. Dan saya GSP hadir di Brebes ini. Pertama silaturahim pada keluarga besar Bapak Sahari. Dan kedua berziarah kepada Ibu Sugeni. Ya, ziarah itu ada 2. Ziarah kita kepada orang yang meninggal, kita doakan. Tapi ketika kita ziarah kepada orang hidup, mungkin ke kiai, ke ustadz, kepada orang tua,
ulama dan sebagainya, kita minta didoakan. Makanya jangan sampai putus kita berhubungan, buat berziarah atau bersilaturahmi. Ini beliau mendengar, beliau merasakan, beliau tahu kalau kita menziarahi, mendoakan. Nah, kalau kita menziarahi, mendoakan seorang yang sudah meninggal, itu ibarat mereka itu atau sesuatu dalam tempat atau hidup membawa satu nampan. Ketika kita berdoa, nampan itu berupa jadi nur, cahaya. Nah, kalau kita nggak menemukan orang tua, nur cahaya itu kan kasihan. Tapi kalau itu mendoakan seperti anak yang soleh, itu nur akan cahaya terang sampai seterang matahari. Nah, maka saya terus keluarga istilah kesini khususnya yang sampai lupa berziarah, kita bisa kepada orang yang sudah hidup, yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Karena kita sujud kepada Allah, kita sholat, itu sudah dilatih ini tempat di tanah. Indah, kita itu rendah sampai hina, sehina-hinanya. Kepala kita bawah, kepala atas. Jadi kita akan gunakan kalau nggak syukur Tuhan, termasuk tanah yang kita injak. Karena tanah itulah kejadian dari kita. Maka kita harus ingat kita ada dekat kepada Allah. Kadang ada bagian orang bukan, kalau orang mati sakit, ya, mati berguna, semuanya katanya diikat. Itu sebagian orang berpendapat seperti itu. Terus minta disempurnakan katanya kayak gitu gitu. Itu gimana Pak Ustaz? Pertanyaan ini memang kontroversi. Karena sejatinya saya bilang ruh tidak akan mati. Yang mati cuma nafsunya. Nah, ruh ketika meninggal itu akan hadir dan tahu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tergantung amal perbuatannya ketika di dunia nanti bisa masuk surga atau masuk neraka. Maka untuk mengimbangi itu masalah-masalah yang di akhirat itu tidak kubur kita tidak mengerti, maka kita suruh mendoakan itu untuk mengikis dari perbuatan-perbuatan itu. Doakan supaya kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Ini cuman mendoakan dan mendoakan. Masalah ada guna yang indikasinya orang ini kena seperti itu kan pada Allah saja, karena beliau pun sudah meninggal almarhum. Jangan dibahas lagi ini kayak ini, karena aib orang yang sudah meninggal sudah tutupin kalau bisa, nggak usah dibahas lagi. Nah, Pak Ustadz dari Jakarta ke sini niat tulus untuk ya memang ada permintaan dari keluarga yang di Hongkong untuk doakan rezeki mau itu sukmanya diambil terus saya kembalikan, itu urusan masing-masing. Bukan saya dengan rahasia saya kan tidak harus diindikasikan tuh rawan jadinya. Wah ini kena copyright. Itu aja ya. Semoga sekali lagi kita hari ini karena makan yang baru dimakan itu walau. Karena saya pernah mati jadi tahu kondisi orang mati seperti apa. Pernah mati mau dikubur mau digali hidup lagi, jadi saya ngerasa seperti apa kematian. Ya berdoa ada yang kadang nyampe tahun orang mati, apa bilang orang mati doakan yang nyampe. Kalau nggak percaya mati dulu tak doakan nyampe kira-kira. Kalau kita SMS di WhatsApp malah nggak nyampe ketahuan kan ting. Kalau nggak nyampe berarti checklist 1 itu ketahuan. Ini pernah orang itu akan terus gitu diubah balik banyak ketahuan pasti nyampe-nya baca repot ya kan. Baca sekali lagi sama beliau apapun ya yang menjadi sebab dia meninggal kita pasti Allah saja yang tapi kita tidak tahu. Kita mendoakan supaya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala dosa dan kesalahannya dilipat gandakan amal perbuatannya. Amin. Bagian di alam akhirat. Amin. Akhirnya nanti Allah
mengumpulkan beliau orang-orang yang soleh dan orang yang berani dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho ila al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, para GSP runner ini ikuti terus GSP runner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.